Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas BitTorrent, lalu ada Avalanche sama Chainlink. Ini lumayan banyak teman-teman minta untuk dibahas. Jadi buat yang belum dibahas requestannya, sabar menunggu teman-teman. Kita butuh waktu untuk membahas. Teman-teman, sebelumnya aku mau informasikan dulu. Toko kripto ada campaign ya, teman-teman bisa dapetin reward pool dengan main game dari Tokoplay yang ada di Telegram. Jadi silakan yang udah punya Telegram bisa download aplikasinya. Yang belum punya Telegram ya bisa download aplikasinya. Kemudian teman-teman tinggal scan aja QR di sini. Nah, ini QR-nya bisa teman-teman scan. Kemudian dia akan langsung masuk ke permainannya. Atau teman-teman bisa search aja kok, Tokoplay. Nah, yang ini ya, teman-teman silahkan open, nanti teman-teman bisa mainin gamenya. Jadi, mainkan gamenya, dapetin kayak poinnya gitu. Nanti poinnya itu bisa teman-teman tukar menjadi TKO gitu. Alokasi terendah untuk TKO yang bisa teman-teman dapetin itu adalah 1 TKO dengan maksimum yaitu 250 TKO. Campaign ini akan berlaku dari 18 Juli sampai dengan 1 Agustus 2025. Jadi buruan, ini campaignnya masih sangat baru banget. Jangan lupa juga untuk koneksikan akun toko kripto kalian dengan akun Tokoplay-nya. Ini ada cara tutorial verifikasinya. Nanti aku akan sediakan linknya juga di kolom deskripsi. Buat yang pengen daftar toko kripto, aku juga sertakan linknya di description box. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya dari BitTorrent. Hari ini BitTorrent diperdagangkan di kisaran level 0,06 kali 7180 dolar ya. Secara 1 bulan dia udah naik sekitar 14,54%, lumayan. Dan seminggu terakhir kenaikannya juga ada di 3,45%. Kalau kita melihat dari BitTorrent sendiri, so far masih bisa diperdagangkan di banyak exchange besar ya. Kalau di Binance itu namanya BTTC. Kalau di exchange lain namanya tetap BTT. Teman-teman, ada di Bybit, Upbit, OKX, BitGet, Maxi, dan kawan-kawan. Sebenarnya sih project dari BitTorrent ini adalah project untuk menciptakan konektivitas dengan banyak blockchain, di mana mereka ini memfasilitasi transfer yang secure, yang aman ya. Kemudian juga mereka punya multi-chain scaling solution, di mana teman-teman bisa melakukan transfer dengan sangat cepat di berbagai jaringan blockchain seperti Ethereum, BNB, dan juga tentu saja Tron gitu. Jadi ini BTT ini adalah saudaranya Tron, dibuat oleh orang yang sama yaitu Justin Sun. Dan ya kalau kita lihat dari perbedaan dari dua project antara Tron dan BTT itu kayak bumi dan langit ya. Tron dia bagus terus, growth terus, tapi kalau BTT ini kayak ya turun lah gitu. Di Twitter nggak terlalu gimana-gimana, tidak ada upgrade yang sangat wow gitu untuk projectnya. Jadi menurut saya biasa aja. Pembaruan-pembaruan project pun juga tidak terlalu banyak. Paling mereka cuma mengubah reward staking bagi investor-investor yang memang sedang melakukan atau yang pengen mendapatkan yield ya lewat dari staking gitu. Jadi itu sih nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas. Untuk unlock token, BTT ini punya maksimum supply sebanyak 990 triliun token, sementara yang beredar adalah 986 triliun. Jadi masih ada sedikit yang bisa di-create gitu. Setiap tahun, setiap tanggal 31 bulan 1 atau bulan Januari 2026, 2027, 2028 itu mereka unlock sekitar 0,10% dari alokasi token yang ada sampai nanti mencapai maksimum supply-nya gitu. Oke, kita akan coba untuk lihat seperti apa chart dari BTT. So far BTT ini udah lumayan rally, tapi masih belum terlalu menarik ya secara movement. Dilihat dari bigger picture-nya, pergerakan dari BTT ini kayak masih turun gitu. Dia create lower low baru ya. Dan kalau kita perhatikan juga saat ini untuk area resistance-nya itu masih terlampau jauh, yaitu di 0,06 kali 802 adalah level resistance penting. Sejauh ini sih sedang developing potential double bottom
untuk BTT. Jadi ekspektasinya adalah dia setelah menyelesaikan fase koreksi ini bisa ngetes support atau resistance di atas and then break, baru dia bisa bullish. Jadi perjalanan untuk BTT bullish ini masih akan menemui banyak rintangan seperti itu. Jadi menurut saya sih ini opportunity-nya ada, cuman ya harus berhati-hati aja sih teman-teman, karena secara narasi, secara tren BTT ini kayak kurang dapat sentimen, kurang dapat news yang bikin investor itu ngelirik projectnya gitu. Dilihat dari persentase kenaikan pun BTT cuma naik 3% seminggu terakhir, padahal koin-koin yang lain itu naiknya belasan sampai puluhan persen. Jadi ya kurang greget lah untuk kenaikannya gitu. So far sih masih bagus, semoga aja dapat momentum buat rally ke depan. Perhatikan area support di 0,06 kali 564 dolar, area level support penting gitu. Jadi paling itu aja buat BTT. Next kita akan bahas si Avalanche. Hari ini diperdagangkan di Rp384.000 ya. Avalanche sudah turun hari ini 4% dan sebulan terakhir dia naik 30%, which is great. Kalau kita perhatikan, Avalanche ini punya supply maksimum sebanyak 715 juta token, sementara yang beredar adalah di 422 juta token. Jadi masih bisa dicetak sekitar 41% lagi. Avalanche ada banyak berita bagus ya. Pertama ada token relation launches Avalanche dashboard. Jadi ini merupakan dashboard terbaru dari Avalanche di mana akan sangat mendukung untuk menampilkan banyak proyek-proyek yang running di jaringan dari Avalanche, sehingga investor yang pengen untuk diving lebih dalam ya dari proyek Avalanche itu bisa menemukan banyak sekali proyek-proyek infrastruktur Web3 tokenisasi yang sedang dibangun oleh proyek ini. Harapannya adalah dengan adanya dashboard ini ya, investor itu bisa satu pintu masuk ke dashboardnya dan menyelami proyek yang dibangun oleh Avalanche gitu. Ini merupakan sebuah proyek yang bagus. Kemudian juga ada konversi dolar Amerika Serikat dalam bentuk USDC kini lebih gampang dan gratis di OKX berkat kerjasama dengan Circle. Jadi ini adalah pengembangan juga dari proyeknya Avalanche. Mereka itu kayak kerjasama gitu dengan beberapa exchange. Teman-teman, undang-undang terkait dengan stablecoin Amerika Serikat itu baru aja disahkan ya, di mana hanya ada beberapa perusahaan saja yang disetujui untuk menyediakan layanan stablecoin untuk para nasabah di Amerika Serikat. Salah satunya adalah USDC. Jadi siap-siap investor besar yang pakai USDT itu nggak akan bisa. Ya, mereka harus convert ke USDC. Nah, sekarang USDC ini bakalan gemuk nih secara volume karena banyak investor yang akan beralih ke USDC. Kayak gitu. Ya, impact-nya apa? Impact-nya mereka membutuhkan banyak blockchain yang bakalan mensupport gitu. Ada Arbitrum, kemudian Ethereum, Avalanche, lalu Base, Optimism, Polygon, Solana yang akan dalam banyak sekali kerjasama dengan banyak project gitu. Jadi itu beberapa project yang bakalan dipakai ya untuk mensupport yang namanya pengembangan CBDC ini. Bukan CBDC tapi stablecoin ini gitu. Kemudian juga ya ini berita yang kemarin tentang Avalanche kerjasama dengan FIFA. Saat ini mereka sedang mencoba untuk membangun blockchain mereka sendiri. Wow, ini kerjasama yang menurut saya cukup menarik ya. Jadi FIFA itu kan federasi sepak bola ya di seluruh dunia yang memang saat ini tuh sudah melihat potensi tentang bisnis di mana mereka itu bisa jualan banyak hal gitu dengan memanfaatkan teknologi blockchain ya, seperti penjualan tiket, kemudian penjualan merchandise, NFT salah satunya. Dan orang-orang juga kalau melakukan pembelian tiket stadion itu mereka ada yang support dengan pembayaran kripto gitu, dan juga memanfaatkan teknologi blockchain. Jadi Avalanche yang ditunjuk, dan ini merupakan sebuah ide dan juga berita yang bagus untuk proyeknya. Terus ada salah satu hedge fund yaitu FundX gandeng Avalanche dorong inovasi tokenisasi dan real world asset. Ini juga merupakan bukti nyata pengembangan dari real world asset dari proyeknya
Avalanche ya, yang tentu saja bisa menjadi berita bagus gitu buat Avalanche gitu, akan lebih banyak adopsi yang masif. Selain itu juga ada ARKA institusional US Treasury Fund yang juga bakalan berkolaborasi dengan Avalanche. Jadi ini banyak banget perusahaan-perusahaan yang bakalan kerjasama dengan proyek-proyek kripto. Tinggal teman-teman pintar-pintar memilih dan memilah mana proyek yang potensial. Lalu ada Wyoming, uji coba pembayaran instan dengan stablecoin yang dikeluarkan negara bagian pada Hashfire berbasis Avalanche. Ini juga bisa menjadi berita pendorong dari proyek Avalanche ke depan. Itu dari berbagai macam berita, sentimen, dan news. Overall menurut saya positif. Kalau kita melihat dari pergerakan Avalanche, ini cukup menarik ya. Potentially double bottom. Sini ada 2 kali pergerakan gitu teman-teman, dan area konfirmasinya adalah di kisaran 25,9 dolar. Seandainya kalau Avalanche mampu breakout dari area tersebut, maka akan menjadi momentum yang menarik untuk kita melihat kenaikan selanjutnya pada Avalanche. Dilihat dari sini, next target berarti adalah di 42,06 dolar buat Avalanche. Gitu. Sejauh ini sih proyeknya masih terbilang ya oke. Kemudian belum terlalu naik tinggi juga kalau kita compare dengan Ethereum misalkan yang udah naik sangat-sangat tinggi. Avalanche belum terlalu. Jadi ini bisa teman-teman pantau. Gitu. At least memanfaatkan momentum di bull run kali ini. Gitu. Ini kita nggak bilang hold jangka panjang ya. Kita bilang tentang pergerakan jangka pendeknya saja. Sejauh ini masih positif. Dipantau aja apakah Avalanche nanti bakalan bisa breakout level 2 berapa nih, 25 ya. Ya kira-kira 25 dolar lah. 25 dolar karena menurut saya range resistennya ini cukup lebar antara di 26,3 sampai dengan 24,65 gitu. Jadi ini level resistance yang penting banget untuk ditembus Avalanche ke depan. Gitu. Kalau area supportnya di mana? Area support kuatnya jauh, teman-teman, di 18 dolar. Jadi kalau seandainya teman-teman ada yang FOMO buy, ada resiko kalau teman-teman bisa sangkut gitu. Tapi ya kita harapkan lah nggak sampai turun sedalam itu ya. Paling kalau kita pakai Fibonacci, buat teman-teman yang pengen akumulasi, coba diperhatikan area kisaran 22,97 dolar. Yaitu area yang cukup menarik buat diperhatikan. Kemudian area level support berikutnya itu ada di kisaran 21,36, yaitu di Fibo 61,8. Itu silakan dipantau dulu, siapa tahu nanti dia bisa menarik secara movement ya, atau kalau teman-teman pengen yang lebih safe bisa tunggu aja Avalanche dia naik di atas 27 dolar baru teman-teman akumulasi buy karena akan lebih safe gitu. Itu sih buat Avalanche. Next kita akan membahas untuk Chainlink. Hari ini diperdagangkan di 17,88 dolar. Secara pergerakan Chainlink udah naik 36% dalam sebulan terakhir. 7 hari terakhir dia naik 16%. Keren banget kenaikannya. Chainlink punya supply maksimal sebanyak 1 miliar token Chainlink. Dan juga yang beredar adalah di 678 juta token Chainlink. Ada berita apa aja? Yang pertama adalah European Bank menggunakan Chainlink CCIP untuk foreign exchange settlement. Ini bisa mengurangi biaya transaksi ya, dan juga tentu saja cepat dengan memaksimalkan transaksi yang cepat di atas dari jaringan blockchain-nya Chainlink. Gitu. Adopsi Chainlink naik, teman-teman, dilihat dari staking pool katanya mengalami peningkatan sampai 72%. Gitu. Artinya lebih banyak orang yang staking saat ini dari project Chainlink, which is ini sinyal yang positif. Beritanya adalah Bitrue ini ada melakukan tokenisasi beberapa aset saham seperti saham Apple, Tesla, Nvidia. Mereka pakainya itu adalah jaringan dari Chainlink. Ya, Chainlink Proof of Reserve Mechanism. Ini yang mereka pakai untuk membackup
setiap dari saham tokenisasi yang mereka lakukan gitu. Jadi ini berita yang bagus juga. Kemudian Chainlink juga bekerja sama dengan Mastercard, salah satu penyedia kartu kredit di Amerika Serikat. Lalu ada Chainlink Introducing Chainlink Reward. Ini merupakan sebuah program terbaru dari Chainlink. Mereka pengen menarik lebih banyak investor untuk staking karena mereka akan memberikan hadiah berupa SXT token. Aku nggak tahu ini token projectnya apa, tapi yang pasti kalau teman-teman staking Chainlink, selain teman-teman mendapatkan yield berupa token Chainlink, itu ada tambahan bonus yaitu token SXT gitu. Harapannya sih mereka supaya lebih banyak orang yang tertarik buat stake Chainlinknya mereka ya. Itu jadi diharapkan holdernya makin banyak sehingga ya growth dari harganya juga akan positif. Lalu ada Westpac Institutional Bank, salah satu bank ya, di mana Westpac ini dia mengimplementasikan Chainlink dalam proyek Akacia, ya itulah, sebagai sebuah inisiatif gabungan antara Reserve Bank of Australia dan juga Digital Finance CRC. Wow, ini berita adopsi ya dari Chainlink, teman-teman. Jadi itu sih banyak banget berita bagus ya. Apalan Chainlink boleh dipantau deh dulu. Kalau kita perhatikan gimana peluangnya si Chainlink, dilihat dari pergerakan, Chainlink sudah breakout dari support. Ya, sekarang jadi support, kemarin jadi resistance. Dimana sekarang patternnya ini adalah double bottom, confirm double bottom. Ini pilihan aman bagi teman-teman yang pengen buat entry ya. Gitu, Chainlink berhasil breakout. Dia ngetes area di Fibo 61,8 yaitu di $18,97. Sekarang ngetes support di $17. Ya, selama Chainlink mampu mempertahankan area $17 ini, secara pergerakan harga dia akan berpotensi buat growth. Kalau teman-teman mau akumulasi, bisa akumulasi di kisaran $17. Itu buat Chainlink, harapannya ketika dia bullish gitu, double bottom bisa kemana, kita tes target mereka itu adalah resistance di kisaran $28,68, yaitu ini dekat all time high. Bener ya all time high? Oh bukan, ada all time high yang lebih tinggi ya teman-teman. Tapi ya itulah, ini potensi bagus sih buat Chainlink. Teman-teman boleh watchlist si Chainlink. Oke, gitu aja deh buat pembahasan kita. BitTorrent, Avalanche, Chainlink kita sudah bahas. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru ya. Bagi teman-teman yang pengen untuk join di komunitas Telegram kita, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.